Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam satu episode atau satu seri dengan judul Jejak Kaki Pelopor. Saudara-saudaraku, pada saat ini kita akan membahas satu tokoh yang sangat unik. Satu tokoh yang mempunyai komitmen yang luar biasa. Dia adalah Stephen Nelson Haskell. Namun sebelum ke sana, saya ingin ajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena rahmat-Mu, dan terima kasih karena pengasihan-Mu. Pada hari Sabat ini Tuhan, ketika kami semua berbakti memuji muliakan nama-Mu, maka kami ingin menyerahkan seluruh jiwa raga kami ke hadapan-Mu. Biarlah kiranya Kau memberkati firman yang hamba akan bawakan, berkati para pemirsa yang menikmatinya, dan biarlah kami semakin dikuatkan ketika jasa dan peran para pelopor gereja Advent boleh membuat pekabaran Tuhan semakin meluas di dunia ini pada saat ini. Berkati hamba yang membawakan, demikian juga para pemirsa di mana mereka berada. Dengarkan doa kami yang sangat sederhana ini, dan kami berdoa. Amin. Satu ayat yang merupakan kesukaan daripada Stephen N. Haskell yang memotivasi dia untuk bisa pergi menjadi misionaris ke berbagai benua diambil dari Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kalimat ini aku, utuslah aku merupakan respons dari Yesaya ketika Tuhan meminta dia untuk menjadi pelayannya. Respon dari Yesaya ketika Tuhan memanggil dia untuk pergi mengabarkan Injil. Respon dari Yesaya yang tidak bertanya kanan kiri, tidak bertanya kepada orang tuanya, tidak bertanya kepada yang lainnya. Namun ketika Tuhan panggil dia, dia katakan, Here am I, send me Lord. Ini aku, utuslah aku. Saudara-saudaraku, kalimat tadilah yang memotivasi Stephen N. Haskell untuk mengobarkan semangat penginjilannya, semangat pelayanannya ke seluruh dunia. Pada hari Sabat ini, dalam kebaktian khutbah ini, saya ingin katakan, kalau ada satu nama yang mempunyai spirit penginjilan yang perlu kita acungi jempol, dia adalah Stephen N. Haskell. Siapa dia, saudaraku? Stephen Haskell adalah seorang pengkhotbah untuk Advent hari pertama, atau untuk orang-orang yang menunggu kedatangan Yesus yang tetap memelihara hari pertama pada tahun 1853. Tapi pada tahun yang sama, Haskell mendapatkan membaca risalah yang diberikan oleh Joseph Bates, sehingga pada usia 20 tahun, setelah beberapa tahun bekerja di New England, ia diurapi menjadi pendeta, bahkan menjadi presiden atau ketua di beberapa conference di sana. Itulah sekilas pendahuluan mengenai siapa Stephen N. Haskell. Lalu siapa sebenarnya dia? Dia dilahirkan di Oakham, Massachusetts pada 22 April 1833. Ia memeluk Kristen di usia 15 tahun ketika ia bergabung dengan sebuah gereja kongregasional. Lalu pada usia 17 tahun, saat dia bekerja di sebuah pertanian, titik baliknya ada di sini. Pemilik kebun atau tuan tanah memanggil dia. Saat itu tuan tanah sedang sakit dan sekarat, saudara. Menjelang kematian dia mengatakan, Stephen, saya punya satu permintaan untukmu, yaitu tolong sepeninggal akunya nanti, ketika aku meninggal, tolong jaga dan rawat putriku yang berusia 40 tahun yang lumpuh karena sakit. Lalu dia berpikir, saudara, ketika seorang yang mau beristirahat mengatakan hal tersebut,
susah untuk menolak. Akhirnya dia katakan, dia menyanggupi untuk merawat Mary. Namun, dia berpikir, salah satu cara terbaik untuk merawat Mary adalah dengan menikahinya. Akhirnya ia menikahi Mary yang usianya lebih tua, 22 tahun darinya. Dan mereka menikah di gereja Metodis. 2 tahun setelah pernikahan mereka, puji Tuhan, Mary Haskell semakin pulih dan baik. Akhirnya Mary Haskell bisa berjalan lagi. Bahkan pada tahun itu mereka mendengarkan bagaimana pekabaran William Miller yang dibawakan oleh para pengikutnya, termasuk Joseph Bates dan yang lainnya, sampai di tempatnya. Dan yang membuat Haskell tertarik adalah ketika mereka mengatakan Yesus akan datang segera. Dan lebih dikuatkan lagi dia ketika dia mendengarkan pekabaran tentang Sabat. Dia menyadari bahwa apa yang dia pelihara selama ini, yaitu hari pertama, itu jauh dari apa yang Alkitab katakan. Akhirnya Haskell diyakinkan dan menjadi motor, menjadi juru kabar pekabaran Advent kepada teman-temannya. Bahkan dia mengundang seseorang untuk berkhutbah di tempatnya. Kisah lainnya adalah ketika dia mengorganisasi Vigilant Missionary Society, yang memimpin sekelompok wanita bertemu di rumahnya dan mengorganisir Vigilant Missionary Society. Dan cara mereka adalah menginjil melalui traktat dan literatur. Dan inilah yang nantinya menjadi cikal bakal dari Balai Buku Advent atau Adventist Book Center pada saat ini. Bahkan minatnya dalam literatur seharusnya tidak mengejutkan, karena literaturlah atau risalah lah yang mengenalkan dia tentang hari Sabat dan membawa dia ke gereja. Dalam perjalanan hidupnya juga nanti, tahun 1880-an, ia memulai apa yang dikenal sebagai membaca Alkitab rutin, mengikuti instruksi Ellen G. White. Ketika di sebuah perkemahan, Ellen G. White menginstruksikan hal tersebut. Bahkan Ellen G. White mengatakan, adalah lebih baik waktu untuk mengajar daripada berkhutbah. Dan Haskell sering menemani James dan Ellen White dalam beberapa tur, dan juga bekerja sama dengan mereka sebagai anggota konferensi umum pada pertengahan 1870-an. Itu sebab saya katakan mereka sangat dekat. Bahkan mereka sama-sama mendirikan gereja Advent yang tercinta ini. Namun, sebagai produsen dan pedagang keliling, pedagang sabun, ia harus sering bepergian, yang memberinya kesempatan untuk bertemu orang-orang dan mencari teman baru kemanapun ia pergi. Ketika dia sedang berdagang pada tahun 1894, di usia 81 tahun, Mary Haskell meninggal. Dan Stephen menghabiskan 5 tahun berikutnya sebagai misionaris di Afrika dan di Australia. Sangat kesepian, tertekan karena kematian belahan jiwanya, dan juga stres, membuat ia mendapat banyak surat dari Ellen G. White yang mendorong dia untuk tetap semangat. Bahkan bisa dikatakan kalau ada orang terdekat dengannya, maka itulah Ellen G. White. Sampai akhirnya dia melamarnya, tetapi dia menolak, bahkan menyarankan agar Hetty Hart sebagai teman yang baik baginya. 1889 hingga 1890 ia melakukan perjalanan ke banyak bagian dunia atas nama pekerjaan misionaris Advent. Lalu pada tahun 1897 ia menikah lagi dengan Hattie Hart dan bersamanya melakukan penginjilan dan pekerjaan Alkitab di Australia dan Amerika Serikat. Saudara bisa boleh melihat bagaimana perjuangan dia, bagaimana kesungguh-sungguhan dia. Nah, sekarang kita akan coba lihat
keterlibatannya dan perannya dalam gereja. Ingat, di pendahuluan kita sudah mengetahui bahwa Stephen N. Haskell adalah seorang yang bertobat dari Joseph Bates dan seorang pengkhotbah Advent yang bernama William Shakespeare. Walaupun dia produsen sabun dan penjual sabun, itulah yang membuat dia bertemu dengan kedua orang ini. Nah, ketika dia mulai berkhotbah sekitar 1853, dia tidak memiliki dukungan apa-apa kecuali bisnisnya. Dan ada beberapa pengkhotbah Advent yang melihara Sabat, sehingga Haskell berpikir untuk melatih anggota awam untuk bersaksi. Dan 1869 dia memulai traktat dan pekerjaan misionaris. Dan dia mengorganisasi satu society yang tadi untuk menjadi pembawa kabar melalui traktat. 1882 ia merintis sebuah akademi di Lancaster Selatan yang ditakdirkan untuk menjadi Atlantic Union College. Dan ini adalah sekolah atau universitas gereja Advent yang ketiga setelah Battle Creek University atau sekarang kita kenal dengan Andrews University dan Harrisburg College. Dan Stephen Haskell ternyata seorang administrator yang baik, selain penginjil yang ulung. Dan dia bekerja keras sejak tahun 1853. Dan akhirnya ia diurapi tahun 1870 dan menjadi ketua conference di New England 1870, 1876, 1877, 1887, dan tahun 1870 ia mengorganisasi secara resmi konferensi, traktat, dan penginjilan. Dan kemudian ia mengorganisasi hal serupa di berbagai bagian Amerika Serikat bagian timur. Sehingga 3 kali dia menjadi presiden Conference California, yaitu 1879, 1887, 1891, 1894, 1908, 1911, dan juga dari Conference Man 1884, 1886. Dengan kata lain, saya suka kalimat kata lain. Dia menjadi ketua conference di berbagai conference sekitar 20 tahunan, bahkan lebih. Namun apa yang terjadi? Tanggal 3 Januari 1875, ketika diadakan peresmian atau penghabisan Battle Creek College atau Andrews University, di sana Ellen White menerima sebuah visi yang menyebutkan bahwa malaikat menyebut nama Australia dalam visi tersebut, sehubungan dengan upaya penerbitan pada masa depan. Nah, Haskell menemukan laporan tentang pengalaman yang menginspirasinya, dan 10 tahun kemudian dia memimpin sekelompok pekerja ke Australia dan Selandia Baru dan mempelopori pekerjaan misi di sana. Luar biasa, saudaraku. Itu sebabnya dia dikatakan the father of missionary, bapak dari penginjil misionaris, bapak dari pekerja yang dikirim keluar. 1885, ketika Stephen Haskell berangkat ke Australia dan Selandia Baru, maka mereka membuka banyak ladang-ladang penginjilan di sana. Lalu kemudian Haskell melakukan tur dunia lainnya. Pada tahun 1889, 1890, ia mengunjungi Eropa, Afrika Selatan, India, Cina, Jepang, dan Australia. Bahkan ia sempat mengajar di Alkitab di Avondale College di Australia, sementara Ellen White di sana. Itu sebabnya Ellen White dalam tulisannya mengatakan, saya sangat bersuka cita bahwa saya mendapat bantuan dari brother dan sister Haskell, dan Allah menunjuk mereka untuk menjadi teman saya dalam mendirikan sekolah di tempat ini. Bahkan bisa kita katakan, saudara, pendeta Haskell merupakan satu pribadi yang sangat dekat dengan Ellen G. White. Bahkan Ellen White menulis lebih banyak surat kepada Haskell daripada ke pemimpin gereja lainnya. Dan pelayanan mereka mencakup banyak periode waktu yang sama, mulai untuknya pada usia 20 tahun, ketika dia menikahi Mary sejak usia 17 tahun, ketika pertama-tama dia menerima Sabat. Bahkan mereka sering berbagi keprihatinan yang sama. Dia hidup sampai 87 tahun,
dan dia sampai 90 tahun. Dan yang luar biasa dikatakan dari kesaksian Ellen G. White di sini dan keluarganya, pada saat kematiannya, satu-satunya foto di kamar Ellen White dari seorang anggota keluarga adalah foto Stephen Haskell. Kenapa, saudaraku? Misionaris, misionaris, misionaris. Sebuah buku mengatakan dia the man of action, not the man of theory. Kenapa? Ketika banyak pendeta di General Conference atau di kantor pusat tidak mau mengunjungi atau pindah kemana-mana, maka tulisan ini mengatakan bahwa sebagai pendeta General Conference, dia melakukan penelitian pertama yang dilakukan oleh seorang pejabat Advent di seluruh dunia. Ini terjadi pada tahun 1888, 1889, dan ia adalah seorang pelajar Alkitab yang teliti dan seorang guru yang hebat. Baginya, pujian untuk konsep pembacaan Alkitab begitu populer di kalangan awam dan pendeta dan pengerja Advent. Dan satu hal yang luar biasa, saudaraku, ternyata Haskell seorang vegetarian dan tidak merokok. Dia berpendapat bahwa makanan yang dimasukkan Tuhan untuk manusia adalah buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Dan Haskell percaya bahwa Tuhan, kesehatan, dan menyayangi hewan saling berhubungan, dan bahwa Tuhan akan menghukum mereka yang menganiaya atau memakan hewan. Dan Haskell terus bekerja, saudaraku. Kalau saudara lihat ikut alurnya, dia pindah. Kenapa? Karena memang dia punya jiwa misionaris. Dan pada masa tuanya, tahun 1902, Haskell mempunyai andil lainnya, mengorganisir gereja African America Seventh-day Adventist Church pertama di New York. Dan dia memimpin dalam pekerjaan kesederhanaan di Maine. Bahkan dia mulai mencetak buku untuk orang buta dan membantu dalam pengembangan rumah sakit White Memorial tahun 1916. Saudara-saudaraku, 6 tahun sebelum dia meninggal, itulah tahun 1916. Nah, sepanjang pelayanan dan hidupnya, beberapa buku dia cetak, dia tulis. Dan yang terkenal adalah buku dari The Story of Daniel the Prophet dan The Story of the Seer of Patmos. Buku-buku lainnya adalah The Cross and its Shadow, Preparing for the Latter Rain, kemudian Collected Writings of Stephen Nelson Haskell, dan ini Bible Handbook. Inilah pedoman pembacaan Alkitab tahunan yang sekarang kita sering kenal dengan nama Follow the Bible. Dan ada 2 buku yang membahas namanya. Yang pertama yaitu Adventist Pioneer Librarian, yaitu S.N. Haskell. Yang kedua adalah S.N. Haskell Man of Action. Nah, saudara-saudaraku, kita mengingat ketika seorang beristirahat, maka dia meninggalkan nama. Stephen Haskell juga mempunyai suatu pengalaman yang unik ketika mereka harus mengalami pandemi. Sama seperti yang kita alami sekarang. Kalau sekarang kita mengalami pandemi COVID-19 atau Corona, maka pada zaman mereka ada satu pandemi, yaitu pandemi influenza yang mirip Corona. Pilek, batuk, sama, saudara. Nah, pada tanggal 13 Agustus 1994, Ellen G. White menulis surat kepada Stephen Haskell. Di mana dia membahas keprihatinan yang mendalam terhadap orang-orang yang sekarat karena virus influenza. Itu ketika mereka di Australia. Dia menulis begini: di seluruh New South Wales, kami telah diuji dan dicoba dengan epidemi influenza. Hampir setiap keluarga menderita di kota-kota besar dan kecil. Beberapa sekarang sangat-sangat sakit. Hidup mereka tergantung pada keseimbangan. Kami berdoa untuk orang sakit dan melakukan apa yang dapat kami lakukan secara finansial, dan kemudian menunggu hasilnya. Suatu hari Minggu lalu ada 11 pemakaman. Anak-anak tampaknya tidak terlalu menderita seperti orang dewasa dan orang tua. Saya telah diserang dengan parah dan belum bisa menghadiri pertemuan selama 4 minggu.
tapi belum menyerah untuk mengambil ke tempat tidur saya suatu hari. Saya telah menulis banyak setiap hari, meskipun saya telah batuk dan bersin dan berdarah di hidung. Bahkan saudara Colcord dikurung di tempat tidurnya. Hampir semua orang di sekitar telah menderita. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kesehatan kepada saya meningkat, dan saya memiliki keberanian yang baik dalam Tuhan. Kita akan melakukan semua yang kita bisa dalam nama Tuhan. Saya tidak harus memandang tanpa daya dan mengeluh serta berdoa ketika melihat saudara-saudara saya dalam kesusahan. Umat Allah saat ini sedang diuji, diadili, dan semoga Allah mengabulkan itu. Saya mungkin dapat membantu mereka melalui persidangan, dan dengan melakukan itu saya dapat berpegang teguh pada Yesus yang lebih kuat dari sebelumnya. Ini ditulis oleh Ellen G. White di letter 13 Agustus 1894. Dan satu peristiwa lainnya, pionir menulis bahwa Stephen N. Haskell sempat menjadi acted ketua GC pada saat G.I. Butler sakit. Ingat, G.I. Butler pernah beberapa periode menjadi ketua General Conference. Dan N. Haskell was the temporary chairman in the absence of G.I. Butler, who was sick. Akhirnya, saudaraku, tahun 1922, dalam usia 89 tahun, Stephen N. Haskell meninggal. Stephen N. Haskell, warisan yang diberikannya bagi organisasi gereja ini merupakan permata terindah bagi semua anggota gereja Advent yang tak menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Nama yang kita kenal, Stephen N. Haskell. Saudara-saudara, untuk menutup sesi ini, saya ingin mengatakan, ketika pada zaman dahulu mereka bisa berjuang, mereka bisa melayani Tuhan, mereka bisa menginjil, bahkan mengorbankan apa yang mereka bisa berikan. Kenapa sekarang kita tidak melakukan hal yang sama? Saya percaya inspirator dari kisah Stephen N. Haskell, ketua conference di berbagai daerah, pelopor gereja Advent, pendiri gereja Advent, akan membuat kita menghargai legacy atau warisan mereka. Sama seperti saya yang diminta untuk pergi, maka saya percaya kita pun akan mengikuti jejak Stephen N. Haskell untuk terus melayani Tuhan kemanapun Tuhan utus. Tuhan berkati kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena berkat Tuhan, terima kasih karena rahmat-Mu. Kami boleh sama-sama mempelajari atau membahas satu nama, yaitu Stephen N. Haskell. Bapa, kami percaya ketika beliau memulai pelayanannya, maka di kemudian hari itu menginspirasi banyak orang untuk setia kepada Tuhan dan terus melayani Engkau. Berkati seluruh dunia, khususnya negara Indonesia ini Tuhan, yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Berkati keluarga demi keluarga, gereja demi gereja, dan seluruh negara ini agar terhindar dari itu. Bantu kami Bapa untuk melewatinya. Bapa di sorga, berkati hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, pemirsa, dan keluarga mereka. Ampunkan dosa kesalahan kami. Dalam Yesus yang berdoa. Amin.